Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas TT 4504 akan mempresentasikan laporan tugas besar UTS mata kuliah Jarkomdat, yaitu menganalisis paket dalam jaringan menggunakan Wireshark. Perkenalkan, nama saya Hana Fadilah. Saya Uswatun Hasanah. Nama saya Abdul Rashid Malvin Nugraha. Dan saya Muhammad Rashid Ridho. Oke, langkah yang pertama dalam menganalisis jaringan menggunakan Wireshark adalah mengaktifkan Wireshark itu sendiri. Kemudian, mulailah start capture paket pada salah satu network interface yang aktif. Kemudian, buka browser dan akses satu buah website yang masih menggunakan protokol HTTP. Di sini kita menggunakan website HTTP pusbindiklatren.papenas.go.id. Saat mengakses, pastikan URL tidak berubah menjadi HTTPS. Setelah kurang lebih dari 10 detik, stop capture pada Wireshark. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat untuk IPv4 address-nya di mana yang kita lakukan itu statistik, kemudian ke conversation, lalu ke IP4. Nah, kita di sini memilih ini 103.228.17.18, kemudian apply filter, selected, dan AKB. Nah, di sini kita akan melihat untuk dari source-nya ini adalah IP dari webnya, dan dari destination ini adalah IP dari komputer ini. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini 103.22, ini adalah IP dari webnya 103.228.17.18, dan IP dari komputer ini 192, 168, 142, dan 159. Boleh dilanjutkan. Lalu kita akan ke command filter untuk menampilkan alamat website yang dituju. Kita akan memilih filter pada Wireshark, lalu ketik HTTP pada kolom filternya. Nah, setelah itu filternya diproses, kita masuk ke list protokol apa aja yang udah ditangkap sama Wireshark-nya. Kita bisa pilih salah satu protokol. Lalu kalau udah dipilih, kita masuk ke menu statistik. Lalu ke protokol hierarki. Nah, di protokol hierarki ini ada frame yaitu 100%, Ethernet-nya 100%, Internet Protocol version 4-nya 100%, TCP-nya 100%, Hypertext Transfer protokolnya 100%, dan yang terakhir line based text datanya 1,2%. Selanjutnya itu protokol layer 7 yang terlihat dalam komunikasi ini adalah HTTP. Yang pertama kita menggunakan menu follow TCP stream pada paket HTTP dan pilih salah satu protokol HTTP dan pilih yang ada proses gate-nya. Selanjutnya itu klik kanan pada protokol tersebut, lalu pilih follow lalu TCP stream. Nah, di sini menggunakan get HTTP, selanjutnya hostnya, jenis connection-nya, dan lain-lain. Selanjutnya HTTP-nya di sini menggunakan 200. Dan di bawahnya itu adalah codingan dari website tersebut. Selanjutnya itu
memilih salah satu paket HTTP. Lalu lihat bagian panel paket detail. Nah, di sini ada frame-nya yaitu sekian, lalu Ethernet. Nah, di sini untuk destination MAC address-nya itu sekian dan source MAC address-nya sekian, dan di sini menggunakan IPv4. Selanjutnya di sini menggunakan Internet Protocol version 4. Dan yang terakhir itu ada Hypertext Transfer protokolnya. Kemudian selanjutnya itu menghitung masih di filter HTTP, kita mencari untuk menghitung delay-nya. Nah, di sini kita mencari ini. Itu berada di transmission internet protokol, terus ada di timestamp. Di internet. Oh, ini. Kemudian dari yang diminta itu untuk melakukan apply as column di sini. Di sini dapat dilihat. Oke, ini. Ada time since first time, terus ada time since previous. Kemudian kita hitung dari HTTP-nya ke HTTP GET. Dari GET ke HTTP 200 OK untuk melihat delay-nya. Dimana kita menghitung berarti ini 11,000859, kemudian dikurang ini 10,914495. 8,6 second. Selanjutnya, boleh lanjut. Oke, kemudian pada yang terakhir adalah menggunakan filter untuk mencari TCP dan UDP. Bisa difilter TCP or UDP. Nah, dapat dilihat protokol TCP dan UDP yang tercapture oleh Wireshark yang digunakan oleh website yang ditarget. Oke, TCP adalah Transmission Control Protocol. Protokol yang diarahkan pada koneksi. Jadi, pengiriman data diatur secara terurut dan terjamin dalam bentuk paket data yang dapat diandalkan. Nah, TCP ini memastikan bahwa data yang dikirim diterima dengan urutan yang benar, tanpa kesalahan, dan jika terjadi kesalahan, data akan dikirimkan kembali. Sedangkan UDP, User Datagram Protocol, adalah protokol yang berbasis datagram yang bersifat connectionless. Dalam protokol UDP, paket data dikirimkan ke tujuan tanpa memerhatikan urutannya. Protokol UDP lebih cepat daripada TCP, tetapi juga lebih tidak dapat diandalkan, karena paket data dapat hilang dan rusak tanpa ada mekanisme pengembalian. Contoh penggunaan UDP adalah SUN RPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Aplikasinya pada video streaming seperti YouTube, Netflix, dan Voice over Internet Protocol seperti Zoom, Google Meet, dan online games. Contoh untuk TCP adalah FTP, SMTP, dan Telnet. Aplikasinya pada World Wide Web,
seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lainnya. Kemudian ada FTP, File Transfer Protocol, dan email. Oke, sekian dari analisis jaringan menggunakan Wireshark. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.